جدل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستقامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير رسول مقاصدنا بلوغ أمانة استجابة أدعيائنا بصلح أمورنا والحضرة جميع إخواننا يوم صلى أزواجه وذريته من النسب وجميع أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ومجموعة جميع التابعين وتابعين إلى إحسان الدين حضرت جميع الأولياء والعلماء والشيوخ الصالحين مكان صلى القادر الجيلاني والقاسم الجيلاني الشيخات صدر محمد الغزالي محمد الرفاعي أحمد أحمد الأسافري أولياء الإصلاح أولياء هذا الباب أولياء والعلماء والشيوخ الصالحين والذين أعتموا الشيخنا الفاتحة لهم بسام المدني شاشة البنجر الشيخ محمد زين بن عبد الله شاشة الأشعري والجماعة وفي جامعتنا العلماء وشيوخهم وشيوخ من انتسب إليه من الحاضر والشيخين والشيخين جميع الأساتذة من الجوزان جميع معرفي كتبنا رسول الله محمد الغزالي محمد النووي نفعنا بما بعلم الكتاب آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي إنك أنت الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات والصلاة والسلام على محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الساعات وبعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Tanfidiyah MWC NU Simpang 4 Ustaz Muhammad Alfanuddin, Ustaz Muslim yang kami muliakan, dan Ustaz Muhammad Ismail dan Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak bisa mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau. Ketinggalan satu nih Ustaz, siapa namanya lupa saya. Ini dari mana itu? Ya Muhammad ya itu sebenarnya. Kawan-kawan santri Al-Amin, santri mahasiswa dan ulama yang berbahagia. Mohon maaf suara saya itu hilang ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua, keluarga serta masyarakat senantiasa diberi sehat walafiat wal mu'afadat daimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus melaksanakan rutinitas, yakni pertama silaturahim, yang kedua kalinya adalah kegiatan mengaji sebulan sekali, atau bisa jadi nanti setelah bulan sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar membawa rahmat dan keberkahan pada kehidupan kita sehari-hari, dan tentu saja banyak sekali manfaatnya. Dari silaturahim sering saya sampaikan, silaturahim adalah manfaatun lil hudar. Pertama adalah bisa menambah wawasan. Lantaran kita bertemu dengan kawan, bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga, mestinya kita harus bisa mencari nilai tambah atau pertambahan ilmu, tambahan wawasan. Jangan sampai bertemu malah tambah dosa. Nah, saya dengan sekarang pertemuan
itu bisa menjadikan tambah dosa. Potensi dosa itu ada, sendiri juga berpotensi dosa. Tapi maksud daripada silaturahim adalah pertama manfaatulil udad, menambah wawasan. Yang kedua bisa menjadi masrotul lil mal, menambah harta, menambah rezeki, rezekinya menjadi gampang, barokah daripada silaturahim. Mudah-mudahan yang belum tercukupi menjadi kecukupan, yang mudah-mudahan kerjanya masih bersandat-sandat menjadi lancar dan seterusnya. Kemudian mahabbatun lil ahal fil ahal, mahabbah adalah terjalin kerukunan antar sesama lantaran kita kumpul meskipun hanya setiap bulan sekali. Insya Allah kita tidak ada dendam di antara kita, justru yang timbul adalah rasa cinta. Kita tahu rasa cinta itu timbul pertama kali dari pandangan itu pasti ketemu. Kemarin sudah saya wanti-wanti sama santri, santri-santri kita akan kumpul dengan mahasiswa UNU Kalsel. Itu kebanyakan perempuan, jangan mencari jodoh. Ada yang mengatakan seperti itu. Loh, saya bantah, gak apa-apa mencari jodoh kalau memang jodohnya di situ, ya kan? Ini kalau menurut guru saya, jangan sampai kamu dapat santri selain muridku. Nah, misalkan kamu semua adalah murid saya, kalau bisa kamu dapat santri saya kayak itu. Dulu saya pesantren Al-Falah, kalau bisa dapat santri Al-Falah, setidaknya sama-sama santri, jangan sama santrinya. Jadi ada yang tanggung jawab gurunya itu maksudnya. Ya, tanpa muslim dapat siapa itu tidak ngalih. Nanti misalkan ada masalah, tanya aja sama Pak Alfan. Kayak apa Pak Alfan? Ini kok ngalih lah, Pak Alfan yang atas sih. Nah, misalkan begitu. Jadi mahabbatul fil ahal. Kemudian yang terakhir adalah mansya'atun fil ajal. Umur kita ditambah. Ditambah. Itu sebenarnya ada penalarannya. Jadi ada yang memberi makna sing umum aja, umur bertambah itu maksudnya umurnya barokah. Barokah maksudnya umurnya itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam hikmah silaturahim bisa kita dapatkan semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita hari ini mulai mengaji kitab yang disebut dengan Bidayatul Hidayah. Sebenarnya akan saya sampaikan mukadimahnya. Kenapa Ustadz Alfan, saya, ya terutama Ustadz Alfan yang punya sampan-sampan itu kok mengajak untuk mengaji? Karena ya pertama yang mendasar adalah kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah, di mana hamba Allah itu baik itu dari kalangan manusia maupun jin, pasti punya kewajiban untuk mengabdi. Apa itu ayatnya di dalam Al-Quran? Innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innama sesungguhnya, hanya saja bisa juga seperti itu. Khalaqtu, aku menciptakan, in al insa manusia wal jinna illa liya'budun, hanya kecuali untuk beribadah kepada. Nah itu untuk beribadah kepada itu aja. Jadi tidak ada untuk mencari nafkah, untuk ngomong, untuk apa, tidak, untuk beribadah. Berarti kalau mencari nafkah ya niatnya untuk ibadah. Ya, mau cari nafkah, mencari harta, semuanya harus diarahkan kepada ibadah. Nah itu semua tidak bisa diarahkan kepada ibadah kalau kita tidak tahu, ya kan? Lagi pula ibadah itu butuh yang namanya ilmu. Butuh ilmu nggak ibadah? Pasti butuh ilmu. Dunia butuh ilmu, akhirat butuh ilmu, dunia akhirat butuh ilmu.
Sing gampang kayak ini lah untuk supaya kita gampang. Nah, katakan kita diciptakan untuk ibadah. Nah, siapa yang diibadahi? Siapa yang diibadahi? Siapa yang disembah? Siapa yang diabdi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan semangat untuk ibadah kalau yang diibadahi aja kita tidak tahu. Gusti Allah itu kayak apa? Gambaran kita tentang Allah itu kayak apa? Maksudnya pemahaman kita tentang Allah kayak apa? Kita tidak tahu. Nah, tidak tahu bodoh. Nah, agar supaya kita di dalam beribadah itu serius, maka harus tahu. Jangankan masalah ibadah, masalah percintaan aja, si A si B yang dicintai tidak mungkin cinta sampai 100% kalau si B ini tentang si A tidak tahu, pasti ada pasti tahu, sehingga timbul rasa cinta. Nah, bagaimana caranya ibadah itu harus dikasih tahu, harus tahu. Nah, pada umumnya orang-orang itu tidak mencari tahu, makanya diarahkan. Makanya sayang sekali kalau sekolahnya di Ulu Kalsel kok tidak tahu tentang ibadah. Artinya ibadahnya tidak kuat. Lucu namanya, ya kan? Lucu. Di jurusannya itu bukan jurusan agama ya kita. Jurusannya bukan agama ya kan? Sekolah di Ulu Kalsel jurusannya bukan agama. Sama sekali tidak ada. Nah, tidak ada. Makanya kami berharap, saya sebagai kawan daripada Ustaz Alfan berharap besar kepada kalian semua. Jangan sampai kalian semua mengecewakan Ulu Kalsel. Jangan sampai mengecewakan Nahdlatul Ulama. Tolong hotel yang hari ini datang, tolong pertemuan yang akan datang, kamu bisa membawa kawan-kawan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Alfan bahwa kamu itu khususnya gratis sekolahnya, gratis, harus terima kasih. Kalau tidak terima kasih nanti dihilangkan, nanti diancam itu loh. Coba bayangkan, emang kamu kalkulasi setahun berapa biaya yang dikeluarkan, emang cuma menyempatkan sebulan sekali. Lagi pula itu untuk kepentingan kamu sendiri. Nah, ya enggak, untuk kepentingan kamu sendiri. Ini sangat heran sebenarnya saya itu. Kalau kamu dipaksa untuk ini tidak mau, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu heran sebenarnya dengan hambanya. Kenapa kamu kok sholat diwajibkan? Sholat tuh diwajibkan, sholat kan ibadah. Kenapa kok sampai diwajibkan? Padahal keuntungannya untuk kamu sendiri masuk surga. Makanya balasannya kitab Hikam itu mengenai wajib-wajib, sunat-sunat itu istilahnya ibaratnya hamba saya itu didadung, dikalungi, diseret, kemudian dimasukkan ke surga. Ya kan heran, gumun Gusti Allah itu sama hamba-hambanya itu. Ingat saya mau dimasukkan ke surga, kok dadak dipaksa itu loh. Padahal surga itu bidadarinya berapa dan seterusnya. Tempat kenikmatan. Nah itu heran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya juga heran kepada kalian semua itu. Kepentingannya untuk kamu sendiri kok tidak mau datang. Ya tolong, sekali lagi tolong untuk pertemuan yang akan datang disempatkan. Ya, disempatkan. Kesempatan itu datang cuma sekali, tidak dalam dua kali. Makanya di dalam hadis itu ada dua nikmat yang umumnya manusia itu rugi di dalam kedua kenikmatan ini. Rupanya apa? As-sihah wal faragh. As-sihah wal faragh, sihat dan sempat. Waktu luang sempat. Ada kesempatan tidak dimanfaatkan, rugi. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan orang yang merugi. Jadi kami mohon bisa ikut aktif di dalam pengajian ini. Sekali lagi, meskipun ulun itu sebenarnya tidak, ya pengarangnya bukan kapasitasnya untuk mengaji.
Saya biasanya ngaji-ngaji sama TPQ aja, ya kan? Ya ada lah ibu-ibu yang tapi selalu sama aja ya, sama-sama orang awamnya. Saya mengaji juga sama Ustadz, siapa ini? Ustadz Muslim. Ini tamatan Lirboyo. Kalau saya itu tamatan Pelosok. Tamatan pondok lain juga ada Ustadz Alfan. Saya juga ngaji sama-sama. Tolong nanti kalau ada salahnya jadi diingatkan aja. Manusia itu otomatis lebih unggul daripada makhluk yang lain. Itu cuma karena ada ilmu dan amal menurut ta'liman muta'alim. Jadi manusia, makhluk di antara makhluk itu yang paling unggul adalah manusia karena di dalamnya itu ada ilmu dan amal. Kalau tidak ada ilmu dan amal, tidak ada ilmu dan amal, itu sama aja dengan hewan lain. Manusia kan hewan, hayawanun natikun manusia, ya kan? Hayawanun natikun, coromateknya kayak itu. Sama dengan manusia lain. Kalau tidak ada ilmu dan amal, belas kasihan, sama belas kasihan. Ayam juga belas kasihan sama induknya. Kuat, manusia kuat. Ada hewan lebih kuat. Yang membedakan cuma ilmu. Makanya Nabi Adam diunggulkan dari para malaikat karena malaikat itu ilmunya terbatas. Sementara Nabi Adam diajari macam-macam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma dan seterusnya. Akhirnya malaikat disuruh sujud, disuruh hormat kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lantaran ada ilmu di dalamnya. Ini pengajian kita sampai jam 12 insyaallah. Kitab ini namanya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Kalau lihat arti harfiahnya bidayah itu artinya permulaan. Hidayah artinya petunjuk. Tapi nanti lebih detailnya ada penjelasannya di dalam. Karangan daripada ulama terkenal yakni Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali namanya kayak itu. Ini yang punya kitab, banyak kitab, tapi yang terkenal Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kenapa saya kemarin menyodorkan kitab ini untuk dipelajari? Kemarin Ustaz Alfan itu menyampaikan kitab Ta'lim al-Muta'alim. Ya memang benar, Ta'lim al-Muta'alim itu benar saja, cuma tidak ada apa namanya bahasan tentang ubudiyah. Cara ubudiyah tidak ada. Ta'lim al-Muta'alim itu cuma contoh intinya di karangnya kitab Ta'lim al-Muta'alim itu Syekh Zarruji melihat kebanyakan mahasiswa, kebanyakan pencari ilmu di saat itu tidak berhasil. Padahal sudah bersungguh-sungguh menurut mukadimahnya, sudah bersungguh-sungguh sekolah yang tenanan setiap hari berangkat dan seterusnya, tapi ilmu tidak bisa didapat, ataupun didapat mereka terhalang kemanfaatan ilmu, tidak bisa memanfaatkan ilmu, tidak bisa mengamalkan, tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena salah jalan. Salah jalan. Ternyata mencari ilmu ada jalannya. Misalnya kita mau ke Banjar, mestinya ke sana, kok malah salah, tidak ada itu capek. Banyak jalan-jalan tuh. Contohnya, misalkan mencari ilmu itu harus tunduk kepada ilmu. Siapa yang mencari saya harus tunduk pada saya. Untuk kalau mbak-mbak ini,
Mbak sopo sing pengen aku harus tunduk sama saya, iya apa enggak? Ayo siapa yang ingin saya harus tunduk. Pertama harus menghormati orang tuamu kan. Mana ada pacarmu nggak menghormati orang tuamu? Ya mau, seganteng apapun, sesugih apapun, kalau mau jadi pacar saya pun nggak menghormati orang tua. Ayo, no, ya kan? Di antaranya harus tunduk kepada ilmu. Bentuk tunduk kepada ilmu misalnya apa? Kalau kamu pengen hafal saya, misalkan saya gambarkan ke anak-anak ini, kepengen hafal wadduha, tolong wadduha diulang-ulang minimal 5 kali aja. Kamu asal disebut wadduha. Apa? Tapi tidak pernah dibuka kitabnya, maka bisa ilmu sampai. Karena syarat ilmu adalah harus siapa yang mencari ilmu harus tunduk kepada ilmu diantaranya. Salah jalan, makanya ta'lim wal muta'alim nanti ya 10 saya sampaikan supaya kita di dalam mencari ilmu tidak salah jalan. Nah, mengapa kok kitab Bidayatul Hidayah ini? Kitab Bidayatul Hidayah ini isinya sebenarnya tentang keseharian. Kalau orang-orang itu mengatakan Bidayatul Hidayah itu kitab tinggi, bisa dibilang kitab tinggi karena apa? Keseharian yang tembus sampai puncaknya, sampai buahnya, ibaratnya gitu. Jadi keseharian itu di sini akan dibahas mulai dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya bernilai ibadah? Saya kira tidak salah ini, tidak salah. Karena kita semuanya orang awam belum tahu. Karena sudah tahu, tapi kadang-kadang tidak sampai tujuan. Dan maksudnya daripada Imam Ghazali ini menyampaikan kepada kita tentang kita pilih. Nanti kita melakukan sesuatu tapi mendapatkan buah. Jangan sampai tidak mendapatkan buah. Globalnya seperti itu. Kita mulai sajalah halaman 3. Halaman 3 itu yang awal-awal mengenai Imam Al-Ghazali. Saya kira bisa dibaca sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Jangan lupa kamu sering tawasul, sering kirim Fatihah kepada pengarang kitab ini, yakni Imam Ghazali. Karena kita mengkaji ilmu atau ya arahan-arahan daripada beliau. Mulai saat ini kan kita termasuk santrinya Imam Ghazali. Jangan lupa tolong misalkan habis sembahyang kamu Fatihah kepada Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti mana nih Pak Santren abtadi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman yang maha belas kasih, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini makna sing simpel banget. Kalau di dalam kitab-kitab Ar-Rahmani kang welas asih dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat bloko. Ada yang mengatakan semacam itu. Ar-Rahmani ada yang mengatakan kang welas asih belas kasihan kepada siapapun, entah itu mukmin, entah itu muslim atau non muslim. Tapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah diberikan kepada khusus orang mukmin. Terus maknanya macam-macam ulama dalam tafsir. Tapi intinya apa? Intinya itu sama. Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Ini penting, memulai apapun, yang penting itu baik menurut agama. Dimulai, sehendaknya dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Kanjeng Nabi kullu amrin ribalin la yuntada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa ana sing abtar ana sing aktor.
Setiap sesuatu yang baik di balik yang punya kebaikan, yang punya tingkah baik, apik menurut agama, kok tidak diawali dengan bismillah, itu laksana hewan mestinya punya ekor tapi tidak punya ekor, namanya buntung mestinya punya ekor tapi tidak punya ekor. Sempurna nggak kira-kira? Sempurna nggak? Ingin cantik misalkan, tapi tidak punya telinga, nah tidak sempurna. Ini sih gelem ae, sing penting bolong. Ada. Tapi kalau hewan bisa fatal nanti, misalkan untuk korban tidak cukup. Kalau untuk daging cukup aja, tapi untuk korban tidak cukup, tidak ada buntutnya, harusnya ada buntutnya. Nah, harganya juga berkurang. Artinya qalilul barokah, sedikit barokahnya. Makanya penting apapun amal itu baik menurut agama, seyogyanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang baik menurut agama itu apa? Pokoknya bukan makruh, bukan mahrum, bukan haram. Pokoknya bukan haram, bukan makruh. Makan itu baik, tidak dilarang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak dikawali dengan Bismillah, maka itu yang kenyang setan, yang kenyang setan. Sing jelas tidak berkah. Makan banyak 2 piring misalnya, tapi malas untuk melakukan hal-hal yang positif. Ini ada cerita. Ya, ceritanya dari mana itu? Yang penting saya diceritani guruku. Ini perempuan punya suami. Nah, si perempuan ini amun ngapa-ngapa diawali dengan Bismillah. Mulek sambal Bismillah, ya mencuci piring Bismillah, buka pintu Bismillah, buka lemari Bismillah, pakai baju Bismillah. Nah, rupa-rupanya suaminya itu bukan dari kalangan santri loh. Rodo jengkel, opo Bismillah, opo jadi Bismillah itu. Nggak ada dikerjanya. Ini ceritanya berkenalan kita bapak ada bukan nanti. Jadi guruku cerita seperti itu. Nah, suatu ketika duitnya yang di lemari diambil. Nah, dan bila si istri ini butuh duit di lemari, padahal duitnya diambil. Nah, ketika buka lemari, Bismillah, ternyata duitnya masih ada. Nah, duitnya masih ada. Barokah Bismillah. Akhirnya, Bu, sampai mau tuku ini pakai apa? Dia pakai itu di mana duitnya? Di lemari. Padahal sudah diambil. Ya Bismillah itu tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Mungkin kita sudah pernah dengar saja nih, tapi ya harus dilaksanakan. Pemerintah aja Bismillahirrahmanirrahim. Malah orang-orang Jawa dulu bukan Bismillah, tidak fasih seperti itu. Sembilan. Orang Jawa dulu diajari oleh gurunya itu orang Kuna, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa lancar baca Bismillah, orang Jawa lah. Akhirnya cara baca Bismillahirrahmanirrahim, 9. Yo mandi, ya kayuku maksudnya itu la haula wala quwata illa billah. Mestinya ngono, tapi ya kayuku. Yo mandi apa-apa nih. Artinya ijabah sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo zaman sekarang mana ada yang tidak fasih baca bismillah. Yang guyon nih. Sudah. Jadi mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini penting. Qala berkata. Nah, kalau melihat keterangan, ini panjang keterangan yang tentang Bismillah di terjemahannya itu. Sekilas saya sampaikan, basmalah menunjukkan sifat tawakal pada pemakainya tanpa mengurangi semangat untuk menjalankan sesuatu. Sifat tawakal tersebut dapat menjaga jiwa pemakainya
dari stres saat mengalami kegagalan dalam menjalankan tugas dan seterusnya. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim itu berarti kita mau memulai sesuatu pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengandalkan diri kita. Kalau kita apapun yang kita kerjakan itu diserahkan kepada Allah, nanti kalau ada hasilnya kita tidak kebablasan bangga karena Allah yang mengasih. Tapi kalau tidak ada hasilnya, Allah juga yang mengasih. Dikasih sekian, jadi kita santai-santai saja, tidak mengeluh dan menggerutu, karena kita yakin apapun itu pasti sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ada unsur pasrah diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau gagal itu rawan stres. Pacar butuh stres. Nah, nggak bismillah sih nggak pacaran. Juga boleh pacaran. Kenalan nggak apa-apa, perkenalan. Tapi pacaran nggak boleh. Lebih dari apa Pak? Perkenalan kalau pacaran. Kenal itu itu memang sunatullah. Kenal itu sunatullah. Di dalam surat Al-Hujurat itu apa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tujuannya kan lita'arofu, ya, dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arofu itu perkenalan itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh pacar. Mau pacaran? Itu jangan itu. Tidak dibolehkan karena ada mungkin khulto, ada sepi-sepi lah itu ya. Saya kenal ngapa, boleh-boleh aja. Malah ada ya. Jadi misalkan si A kenal sama si B, begitu melihat si B pertama kali melihat langsung jatuh cinta. Tapi dia tidak pernah melaksanakan pertemuan, tidak pernah sepi-sepi, tidak pernah melanggar aturan agama. Itu kok sampai matinya syahid karena isku, karena cinta. Jadi mati syahid karena cinta itu tidak pernah ketemu. Paling coroano ketemu rumahnya, kepengen mencium, kadang boleh mencium pasangannya, yang dicium rumahnya. Yang dicium misalkan melihat bajunya dijemur, didatangi, dicium baju, ya nggak apa-apa itu. Malah justru itu yang seandainya kamu mati cinta dalam seperti itu, syahid. Orang stres, orang cinta itu stres. Sudah, kita teruskan. Qala dawuh atau berkata sapa asy-syaikhu, syekh al-imamu yang menjadi imam. Kalau melihat qala ini berarti aslinya yang menulis bukan Imam Ghazali sendiri. Nah, berkata syekh. Seandainya Imam Ghazali sendiri kan langsung ayo pelan, mungkin pakai kata-kata apa yang menunjukkan aku lah itu. Ini mengesankan orang lain yang menulis, bisa jadi didikte. Nah itu. Sopo asy-syaikhu asy-syaikh, al-imamu yang menjadi imam, al-alimu yang alim, al-allamatu yang sangat alim. Allamah itu sangat alim. Allah itu sangat ditambahin tak, namanya lil mubalaghah. Tasdidnya itu lil mubalaghah, taknya lil mubalaghah. Jadi sangat alim, sangat sangat pintar sekali lah. Hujjatul Islami yang menjadi hujjatul Islam. Barokatul Anami
Ya, ini pangkat-pangkat semuanya. Hujatul Islam itu gelar lah, bapaknya gelar. Barokatul Anam itu ya gelar. Yang menjadi keberkahan manusia itu gelar-gelar semua. Al-Alim ya gelar, Al-Alamah ya gelar. Abu Hamidin yaitu Abu Hamid. Ini bukan nama asli. Abu Hamid. Nama itu kalau di dalam Arab itu ada nama asli, ismu arahnya, alam asma, ada alam laqab, gelar, ada alam arahnya kunyah. Kunyah, alam kunyah itu yang diawali dengan Abu dan biasanya kayak itu, Ibnu. Jadi Ummu Salamah, Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Hamid, dan abu-abu yang lain. Abu Hamid, nama alam kunyah. Nah di sini juga kayak itu, misalkan Abah Hasif, Abah siapa? Nah itu kunyah sebenarnya. Mama Janu. Nah sampai saya nggak ngerti namanya ibunya Janu siapa, nggak ngerti. Tapi Mama Janu, ini sama. Muhammad, dan namanya Muhammad. Nama asli ini Muhammad bin Muhammad, bapaknya juga Muhammad. Al-Ghazali yang sebangsa Ghazali ini namanya Muhammad, bapaknya Muhammad. Ini sebenarnya bin Muhammad masih, cuma tidak disebutkan. Imam Ghazali itu sangat bangga dengan nama Muhammad. Muhammad itu artinya apa, Mas Arno? Artinya apa? Orang yang dipuji. Tidak sekedar dipuji, banyak pujiannya. Banyak. Ini kalau menurut tasrif, menurut Ustaz Muslim, itu lit takfir, banyak pujian. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu faedahnya adalah lit takfir. Bukan satu perkara, dari sisi manapun Kanjeng Nabi itu terpuji pada Muhammad. Jadi ini nama Muhammad itu jadi merupakan siasat sekali, siasat. Nah coba misalkan dipisui, jancuk kamu Muhammad, agak pas. Jancuk kamu orang terpuji, ya pas. Misalkan gitu loh. Nah, kebangetan kamu Muhammad, kebangetan kamu orang yang terpuji. Coba tetap orang terpuji. Lah, saya mungkin ada yang sedikit lah. Jadi nama Muhammad ini penting untuk diberikan kepada anak-anak yang baru lahir. Hei para santri-santri, kalau kamu punya anak jangan lupa, tentu saja laki-laki ya, jangan lupa dinamai Muhammad. Karena barangkali dengan nama Muhammad itu nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada keterangan di dalam kitab Ayyuhal Walad. Karena Imam Ghazali juga Ayyuhal Walad. Karena Imam Ghazali. Jadi di situ diterangkan. Anak-anak sudah pernah dengar, ya kan? Sudah pernah dengar? Coba terangkan. Jadi Gusti Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah bersumpah pakai ini biasanya sebelumnya wallahi, omoro-omoro ini Allah itu mengatakan dalam hadis kursi, nggak salah keterangannya di situ. Oh ini. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, tolong bilang kepada Muhammad, sesungguhnya aku Allah tidak akan menyiksa orang yang dinamai dengan namamu, yakni nama Muhammad. Itu. Jadi sampai ibu-ibu, kalau ibu-ibu masuk dalam ibu-ibu, umpamanya besok anak sampai dijenengi Muhammad, itu setidaknya nanti sampai berharap bahwa anak ini nanti ujung-ujungnya selamat, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan di muqaddimah di Ayyuhal Walad, kitab Ayyuhal Walad itu disampaikan ada seorang hamba itu mau dimasukkan ke neraka. Perasaannya itu dimasukkan ke neraka, tingkah polanya gak jelas. Akhirnya ditahan, diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandek. Apa mandek? Awakmu mlebu surga. Kaget dia. Napa aku mlebu surga Gusti? Oh wis lah. Ngono, bahasane wis to kalau diterjemahkan. Mlebu surga kamu. Kenapa Gus? Aku usah teko. Ngono, gak usah tanya kamu. Masuk ke surga. Akhirnya Gusti Allah nerangnya. Oh wala. Sebabnya apa kamu masuk surga? Aku wis berjanji kepada orang yang dinamai Muhammad utawa Ahmad, tidak akan saya kusiksa, tidak akan saya siksa. Ini penting. Kalau nggak percaya sama buka di kitab Ayyuhal Walad, tapi syarah Ayyuhal Walad. Kemudian ini pentinglah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu. Mudah-mudahan Allah mensucikan ruhnya dan menghindarkan wa nawwara dharihahu, maksudnya menghindarkan kegelapan, menyinari kuburnya, maksudnya begitu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdu segala puji itu lillahi, milik Allah atau bagi Allah. Haqqa hamdih, dengan pujian yang sebenarnya, maksudnya itu yang cuman untuk penyempurna kata-kata aja. Cuman yang perlu dipahami bahwa segala puji itu memang milik Allah Subhanahu. Ini perlu diketahui. Segala puji itu milik Allah. Kalau dalam kitab itu pujian itu ada pujinya Allah kepada Allah sendiri, ada pujiannya Allah kepada hambanya, ada pujiannya hamba kepada sesama hamba, ada pujiannya hamba kepada Allah, ada pujian hamba kepada sesama hamba. Ada 4 dari Allah memuji Allah sendiri. Di dalam Al-Quran itu banyak. Anal Ghafurur Rahim misalkan itu. Allah memuji makhluknya, banyak itu contohnya. Misal Allah memuji kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adzim misalkan. Allah memuji nabi-nabi yang lain, innahu awwabun misalkan. Hamba memuji Allah, hamba memuji kepada sesama hamba, itu hakikatnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya. Jadi misalkan anak salah satu ini dipuji oleh laki-laki, alangkah cantiknya cerita, tidak ada yang itu karena yang lain itu ditutupi kesalahannya atau kejelekannya, yang ditonjolkan adalah kebaikannya sedikit aja itu, sehingga memuji. Seandainya seluruh tubuh sampean pokoknya luar dalam ditampakkan kepada yang mencintai kamu, insya Allah nggak ada cinta, nggak jadi mencintai. Begitu pula seandainya tahu hakikat lohir batinnya saya, kira-kira nggak mau setuju, nggak cinta sama saya, dikongkon-kongkon kadang-kadang nggak mau. Nah, karena Allah menutupi kesalahan-kesalahan, aib-aib saya, sehingga santri-santri setuju atau cinta. Itu Gusti Allah yang nutupi. Jadi hakikatnya, iya Gusti Allah aja yang dipuji sebenarnya. Ditampakkan kebaikan secuil saja. Seandainya kebaikan itu ditutupi oleh Allah, ya tidak akan memuji. Kemudian wassalatu wassalamu ala khairil khalqi. Semoga sholawat dan salam atas lebih bagusnya makhluknya Allah Muhammadin, yaitu kanjeng Nabi Muhammad.
mohon maaf lah saya tidak sesuai dengan ini, malah ngalih ya, tidak sesuai dengan terjemahan itu. Kamu baca sendiri, agak ngalih saya itu. Wa rasuli, ya rasuli yang menjadi utusannya, wa abdi dan menjadi hambanya, wa ala alihi dan mudah-mudahan sholawat dan salam atas keluarga Nabi, wa sahbi dan sahabatnya, mimba'di dari setelah kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membaca sholawat kepada Nabi itu gandengan itu mukadimah seperti itu. Ya, kenapa membaca sholawat? Ya karena memang perintah. Membaca sholawat itu perintah. Tadi sudah apa? Awal-awal itu Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat, apa terusnya? Wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya itu berselawat kepada kanjeng Nabi. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kalian, wasallimu, dan bersalamlah kalian, alaihi, wasallimu taslima. Itu perintah kita suruh membaca sholawat. Terutama di dalam sholat. Kalau sholat tidak baca sholawat, ya tidak sah sholatnya. Baca sholawat itu memenuhi perintah Allah. Nah, cuman kalau di dalam kitab-kitab arti sholawat dari Allah, arti sholawat dari malaikat, arti sholawat yang disampaikan oleh hamba itu beda-beda pengertiannya. Kalau Allah bersolawat itu artinya Allah menurunkan rahmat itu. Malaikat bersolawat maksudnya malaikat memintakan ampunan. Orang-orang Islam, kita semua bersolawat itu berdoa. Itu menurut kita seperti itu penjelasannya. Kemudian amma ba'du. Kalimat amma ba'du itu pemisah. Setelah ada muqaddimah kemudian masuk pada isi kampanye itu. Model Arab seperti itu di sini ditirukan. Amma ba'du, setelah membaca basmalah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah, maka fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang yang semangat. Loba itu adalah semangat, wahai orang yang mempunyai tekad kuat. Asal mana haris itu semangat. Nah, kalian termasuk orang semangat kan? Nah, kalau bukan, yo semangatlah untuk mencari. Insya Allah semangat, karena sampai titelnya adalah mahasiswa, para pencari ilmu. Al-muqbilu ala tibasil ilmi, yang madhep itu maksudnya maju dalam mencari ilmu. Semangat dalam mencari ilmu maksudnya itu. Nah, wahai orang yang semangat di dalam mencari ilmu, al-mudhir min nafrihi sikkorubati, yang menampakkan kebujurannya di dalam mencari ilmu, dalam kecintaannya terhadap ilmu. Sampai menampakkan kecintaan enggak dalam mencari ilmu? Belum, kira-kira belum. Diajak ngaji sebulan sekali masih banyak nggak turun, ya kan? Seminggu sekali niatnya ngaji, kamu tidak mau turun. Jadi belum menampakkan kecintaan sebenarnya kita itu. Kalau yang menampakkan kecintaan, petatolabul ilmi, pencari ilmu yang menampakkan kecintaan di dalam ilmu, itu diantaranya pasti menjadi buku. Kemana-mana bawa buku, kemana-mana bawa pulpen. HP tidak untuk yang macam-macam, tapi HP adalah untuk mencari ilmu. Sekarang itu loh, mencari ilmu sangat mudah sekali. Tidak seperti dulu. Saya itu lagi nih ngaji model kayak ini, ketinggalan zaman sebenarnya. Kalau tidak mencari keberkahan, saya tidak. Masalah sampai itu loh, kalau mau mencari ilmu, buka di YouTube, buka di internet, langsung bisa. Ya enggak? Kamu tanya,
ayat yang menjelaskan tentang ini, langsung bisa tanpa berguru. Bisa nggak? Bisa. Cuman perlu diketahui, kalau ngaji lewat seperti ini banyak berkah. Tapi ngaji lewat yang internet itu rawan salah. Tidak ada barokahnya. Ya ada barokahnya, tapi biasanya itu gampang menyepelekan orang lain. Lah orang mondok iso buka ini iso. Ya kan? Nah, si mondok itu nyaku malah alon-alon ngaji. Lah mohon maaf, saya kalau mau ngaji ini itu pelan-pelan supaya kita paham. Tidak seperti di kuliah itu. Di kuliah mungkin pokoknya disampaikan, nanti belajar sendiri gitu lah kira-kira. Tapi kalau di sini ulun itu pelan-pelan. Mau lah sampai kira-kira? Mau gak? Nah, pelan-pelan sebagaimana saya bisai gitu, cara penyampaian dan seterusnya. Tapi pelan-pelan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan keberkahan. Nah, sing sabar lah ya, sabar. Tapi itu rawan. Sampai belajar di YouTube oke, tapi rawan sekali. Terutama lawan takabur karena merasa aku gurunya siapa? Iya enggak. Misalkan membuka YouTube-nya siapa lah. Kamu menganggap sebagai guru. Menganggap guru itu repot loh. Tidak cukup menganggap aja. Paling tidak kamu ihsan sama guru. Misalkan Hasan menganggap saya sebagai guru. Nah, kamu itu harus kalau di dalam agama Islam, kamu harus tunduk. Kalau memang menganggap saya sebagai guru, kok menganggap teman aja ada komitmen, ya kan? Si A, si B menganggap sebagai teman, pasti kamu itu ada keberatan. Contohnya itu sakit, mau nggak punya duit, cari duit untuk nyambangi dia itu. Apalagi kepada guru harus hormat kepada guru, tidak boleh menyakiti. Nah, maulah kamu semua itu dianggap sebagai guru. Nah, repot. Kamu berarti rawan. Jadi ngaji ya, jangan seperti itu. Apa tadi? Nah, mudah-mudahan kita lawas-lawas. Ini kalau jam 12 dikatakan Pak. Mudah-mudahan lawas-lawas kita menjadi pecinta ilmu. Kalau saya pikir sendiri, mending sampai itu pecinta ilmu. Karena apa? Tidak di orang alim sudah agak kedaluarsa itu. Sampai mau lah jadi orang alim. Dan syaratnya kudu belajar tata bahasa. Kayak Pak Muslim itu. Setelah tata bahasa dipelajari, belajar sastra, terus belajar ilmu usul fikih misalnya. Belajar apa lagi? Tidak sanggup kira-kira sampai wong ngaji sebulan sekali ngalih, ya kan? Ya setidaknya kita menjadi pencari. Saya malah ingat ada kalau nggak salah hadis ya Pak. Jadilah kamu aliman, orang alim. Kalau tidak jadi orang alim, muta'aliman, atau orang yang belajar. Orang yang sudah jadi orang sing belajar, sibuk setengah mati. Yo mustami'an, atau sudah faktor-faktor lain tidak bisa menulis, tidak bisa. Mustami'an, pendengar, menghadiri, pendengarkan. Ojo malah rame, jangan malah ribut, mendengarkan dengan seksama. Au mustami'an, au muhibban. Paling tidak muhib itu apa ya? Support, pecinta, pendukung, ya. Muhib ngarannya. Alim, muta'alim, mustami'an, muhib. Jangan jadi orang yang kelima, fatahlika, maka kamu rusak, kamu sirna, kamu tidak ada apa-apanya. Nah, tinggal pilih kamu. Muta'alim apa mustami'an. Ya, kalau melihat kamu masih muda, jelas harus jadi muta'alim. Jadi muta'alim, orang yang pelajar. Dan saya pun jadi pelajar. Selamanya kita harus belajar. Maka ciri ini guru saya itu, kalau santri kok sudah berhenti belajar,
berhenti belajar, itu berarti bodoh. Berarti bodoh. Maksudnya tidak tahu bahwa dirinya itu masih butuh ilmu. Tidak tahu dirinya bahwa dirinya masih perlu ilmu. Karena sudah menganggap dia itu padahal ilmu Gusti Allah itu kan seandainya ditulis pakai tinta air laut, kurang air laut jadi tinta, pohon dijadikan penanya masih Nah, kok kita sudah menganggap pintar? Berarti bodoh terhadap dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak tahu kalau dirinya sendiri itu bodoh namanya. Sudah bodoh, cerita pembangunannya namanya bodohnya murokab. Sudah, jadi kita harus menjadi pencari ilmu. Jangan sampai apa ngarannya putus di tengah jalan di dalam mencari ilmu. Kalau guru saya mewanti-wanti, sekalipun kamu sudah berkeluarga, tetaplah mencari ilmu, tetap mencari ilmu. Ya sambil kalau melihat itu di ta'liman muta'alim itu mencari ilmu sambil bekerja bisa. Sambil bekerja bisa. Sudah pernah mendengarkan ya keterangan-keterangan itu? Imam Ghazali itu loh sambil mencari ilmu, sambil jalan, mencari ilmu sambil jualan kain. Kalau di ta'liman muta'alim jualan kain. Kayak sambil kuliah, sambil apa lagi? Ya bergawe. Tapi tolong sempatkan pas minggu pertama bulan baru. Setiap bulan minggu pertama sempatkan untuk mengaji. Belum selesai ini. Jadi ketahuilah wahai para pencari ilmu yang menampakkan kecintanya terhadap ilmu. Wafat ta'atushi ilaihi, dan haus akan ilmu, sangat dalam. Farot itu artinya sangat, kebacut oleh tatus artinya ngelak, dahaga akan ilmu. Anaka ketahuilah bahwa engkau ingkunta taksi itu mestinya kayak itu. Taksi itu bukan tuksi itu. Taksi itu bil ilmi al munafasah. Ketahuilah jika engkau di dalam mencari ilmu tujuannya adalah untuk munafasah. Munafasah itu gampangnya ya bersaing dengan kawan, tapi munafasah ini konotasinya jelek, persaingan yang tidak wajar. Karena ada persaingan yang wajar, itu lari bukan munafasah. Wal mubahat, ya ini ya identik dengan ini, ya untuk sombong-sombongan. Wat taqaddum, dan mendahului ala taqrab. Jadi agar supaya kita mencari ilmu lebih daripada kawan-kawannya itu, supaya lebih dari kawan-kawannya. Wastimal atau wujuhin nas, agar supaya manusia itu menghadap mereka, tunduk pada kita. Apabila kita dalam mencari ilmu tujuannya hanya semacam itu, terus ditambah lagi wajah ma'hutomid dunia, tujuannya mengumpulkan dunia. Sampai di sini dikatakan remukane dunia yang rendah. Tujuannya semacam itu. Fa'anta, maka ketahuilah engkau adalah sa'id, orang yang berjalan fi hadmi dinika, dalam rangka merobohkan agama. Nah, makanya mencari ilmu harus ada tujuannya yang baik. Jangan sampai tujuan semacam itu. Tujuan kamu belajar nopo supaya kawanku kalah kabeh karo aku. Nah, tujuannya supaya meraup harga. Itu tidak boleh. Kalau semacam itu tujuannya, itu berarti kita merobohkan agama, tidak meninggikan agama, tidak menguatkan agama, malah menghancurkan agama. Wailakin nafsika, dan
menghancurkan dirimu. Artinya ya kamu masukkan dirimu dalam kerusakan. Nanti mungkin ada nanti ya. Apa masalahnya? Masalahnya atau alasan? Karena tujuan-tujuan semacam itu tidak boleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah itu benci. Berarti kalau kamu baca tujuan-tujuan semacam itu menuju kepada murka Allah. Kalau Allah murka berarti kamu adalah binasa. Bukan kamu aja ya, kita aja sih sama. Wa bai akhiratika bidunya, dan menjual akhirat dengan dunia. Yang tujuan-tujuan tadi itu berarti menjual akhirat dengan dunia, menjual agama dengan dunia. Misalnya ngaji supaya dapat duit, misalkan. Wasafatuka khasiratun. Akad, ibarat akadnya itu rugi. Akad jual beli rugi. Wa tijaratuka, daganganmu bairatun itu ya gambarnya rugi, dagangnya rugi. Allah itu sering menggambarkan amal kita kepada Allah, muamalah kita kepada Allah, transaksi kita kepada Allah, transaksi. Jadi amal kita kepada Allah sering diibaratkan sebagai dagang. Kita sama Allah itu etung-etungan dagang atau akad. Sering di dalam Al-Quran dikatakan semacam itu. Nah, kalau niatnya seperti tadi itu, maka dagangan kita atau rugi kita itu tidak ada untungnya. Muamalah kita kepada Allah itu rugi. Wa mu'allimuka mu'ainun. Aja mu'ainun itu gak pas. Mu'ainun dari a'ana yu'ain. Mu'ainun nulung laka terhadap kamu alama sudah nikah atas maksiat. Gurumu yang mengajari juga menolong kamu berbuat maksiat. Pahamlah? Makanya belajar apapun niatnya memang didasari pertama menghilangkan kebodohan. Di dalam kalimat muta'alim menghilangkan kebodohan. Kemudian mensyukuri akal kita, mensyukuri akal sehat kita, mensyukuri kesehatan kita, bisa jadi menguatkan agama, karena agama tidak akan kuat kecuali dengan ilmu. Nah itu diantara tujuan-tujuannya itu harus didasarkan. Hilangkan tujuan-tujuan yang itu tadi. Tujuan mencari kebodohan itu yang pas. Tujuan mensyukuri kesehatan, mensyukuri adanya akal pada diri kita untuk berpikir, jangan untuk leha-leha. Mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Nah, sehingga kita arahkan untuk mencari ilmu. Gurumu sampai ikut salah, kalau niatnya salah, niatnya murid salah, gurunya jadinya menolongi orang yang berbuat salah. Wasyarikun laka fil khusranika, dan ikut-ikut di dalam kerugian, atau ikut andil di dalam kerugianmu. Nah ini contoh nih, wawa mu'alim itu kabai saifin, mestinya kayak itu. Mestinya nggak kabai'u, masalah ada kafnya ini. Jadi kafnya itu menarik harokat koma. Kalau tidak ada kafnya ya ba'imun ya. Tapi kabai'i saifin liqati tariqin. Gurumu yang mengajari kamu yang niatnya salah tadi itu seperti orang menjual pedang kepada penyamun. Qati'ut tariq penyamun ya. Tukang rampok misalnya. Ada orang menjuali senjata tajam ke perampok. Itu namanya yang menjuali menolongi perbuatan maksiat. Nah, ikut andil di dalam maksiat, ikut andil di dalam dosa. Kalau di dalam salahnya ini menolongi maksiat itu meskipun hanya sekata aja, meskipun dalam sekata. Di dalam Arab ada kata-kata uktul adalah bunuhlah. Dan misalnya
Ini Arab lah, Arab bukan bahasa Arab. Datang orang dicari. Tujuannya mau mencari musuhnya ini. Nah kemudian menemui kamu. Nah kamu pun menyerang. Nah, itu maksudnya uktul, bunuhlah. Nah itu kamu sudah hadir dengan ucapan yang seperti itu. Kalau di sini ya gampang aja. Misalkan ada 2 orang bermusuhan, kemudian datang ke rumahmu mencari alamatnya, ya kan? Mana rumahnya? Itu, nah itu kamu. Nah sampai terjadi pembunuhan, kamu bisa diciduk polisi 2, ya kan? Andil namanya, syarik, ya kan? Kan gampang. Ini buku belum sampai saudara titik. 12. Karena oleh Kanjeng Nabi man a'ana ala masyatin walau bisyatri kalimatin karena syarikan laha. Barang siapa menolongi maksiat meskipun hanya separuh kalimat, maka termasuk orang yang ikut andil di dalam maksiat. Intinya gitu. Makanya kita harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai kita setuju terhadap maksiat. Setidaknya jauh dia tahu lah, misalkan mencari orang mau dibunuh, mana ya? Kada tahu, atau kada tahu jawabannya kok nggak pas. Jawabnya kayak ini, tidak ada di sini. Nah, ngerti sampai mana orang ini? Tadi saya cari masuk ke rumahmu, iya kah? Tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak ada di sini. Di sini, tapi di mana? Di rumah. Itu tidak bohong. Arahnya tauriah. Tahulah kamu. Tidak ada di sini. Ya memang tidak ada di sini. Adanya di rumah. Nah itu tidak bohong. Termasuk menghindari apa? Berkata jujur. Bohong tapi yang diperbolehkan. Tidak menolong maksiat tadi, ya kan? Tidak menolong maksiat. Udahlah, ini aja yang bisa disampaikan. Meskipun ya gadul, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami berharap para santri, para mahasiswa kumpul lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap ada habsnya Pak ya, tetap ada semangat pakai habs ya. Sambil ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada donatur untuk anak makan apa, untuk awal-awalan ini nggak masalah, ya kan? Kurang lebihnya mohon maaf. Terus kemudian terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.